Hai semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Sharing kegiatan ibu rumah tangga. Ini aku habis nganterin kakak Caca ke sekolah ya. Ini langsung aja aku mau OTW ke tukang sayur. Pagi ini aku mau belanja. Kebetulan stok protein di kulkas itu udah habis. Jadi cus lah ya, langsung aja kita belanja. Oke, ini aku udah sampai di tempat tukang sayur langganan aku. Langsung aja kita pilih-pilih ikannya. Kebetulan di box ini ada ikan tongkol, terus ada ikan kembung layang, ikan kembung mata besar, sama ikan nila ya. Terus ada juga ikan lain tapi aku nggak tahu ya namanya apa. Aku beli ikan tongkol di sini 2 bungkus, itu beratnya sekitar 1 kiloan ya. Terus ikan kembung mata besar setengah kilo. Terus ada ikan nila juga. Ini aku cari yang isinya 3 ya per setengah kilo. Aku ambil 2 bungkus. Pokoknya ini aku belinya masing-masing itu jadinya per 1 kilo. Tadinya aku mau beli ikan lele juga ya, tapi lelenya lagi nggak ada. Akhirnya aku tambah lagi ikan kembung mata besarnya setengah kilo. Kalau untuk sayur aku nggak beli dulu ya, masih banyak sisanya di dalam kulkas. Dan ini aku beli cabai rawit aja, kebetulan udah habis stoknya. Aku mau beli daun bawang juga, rencananya nanti mau bikin sop daging ya. Aku masih berusaha untuk menghabiskan stok daging di kulkas yang dari lebaran haji ya. Masih ada kalau nggak salah tuh 2 box lagi, dan itu beratnya kayaknya kurang lebih sekitar 3 kilo deh. Jadi aku mau nyicil gitu ya, ngabisin stok daging dari lebaran haji karena dia simpannya di dalam freezer, jadi insya Allah masih bagus gitu kualitas dagingnya. Terus ini tadi aku tambahin ya beberapa jeruk nipis, dan ini lagi dihitung total belanjaan ikan-ikanan aku sama sedikit perbumbuan ya. Total belanjaan aku ini habisnya sekitar 123.000, tapi di akhir aku tambah beli tepung bumbu instan gitu ya. Pengen bikin apa namanya, tempe goreng tepung, jadi totalnya di 126.000. Udah sampai di rumah, langsung aja ya kita beresin semua ikan-ikan ini. Aku punya waktu cuma beberapa jam aja ya, karena nanti mau jemput kakak Caca lagi di sekolah. Sambil ngeberesin ikan, aku mau ngabarin ya ke teman-teman di rumah. Insya Allah itu pas suami akan dimutasi ya ke luar kota. Cuma kita masih belum tahu mau dimutasi ke kota mana. Pilihannya sih kalau nggak salah ya, kabar-kabarnya itu antara di Jakarta atau di Bandung. Kabar mutasi ini tuh sebenarnya bikin aku agak stres ya, karena gimana ya, kita tuh udah merasa nyaman gitu kan tinggal di Lombok. Aku tinggal di Lombok ini udah 4 tahunan, mau jalan 5 tahun ya. Jadi ya sebenarnya hal yang wajar gitu kalau bakal dimutasi. Biasanya kan mutasi itu kalau nggak per 2-3 tahun atau per 4-5 tahun pasti bakal ada mutasi gitu. Cuma ya gitu deh, karena kita sudah merasa nyaman kan, kalau pindah ke kota baru otomatis harus ada penyesuaian baru lagi. Untuk SK mutasinya kita juga belum tahu ya kapan keluarnya gitu. Jadi aku belum bisa ngasih tahu teman-teman tanggal pastinya dan kota pastinya juga kita pindah kemana. Pasti nanti aku kabarin deh kalau SK-nya udah di tangan ya. Yang jelas kondisi aku sekarang ini tidak baik-baik saja ya, kayak makan gak enak, tidur gak enak, kayak banyak pikiran gitu. Padahal kan ini belum terjadi gitu kan, maksudnya pindahnya belum tahu kapan, cuma akunya udah stres duluan, mikirin harus masuk ke lingkungan baru, terus mikir mau pindahan, packing-packing barang, cari kargonya, terus cari lingkungan rumahnya, belum lagi buat sekolahan kakak Caca. Pokoknya banyak banget deh pikiran ya, jadi bercabang-cabang gitu. Kalau misal dipindahkan ke Jakarta, kita sih masih lumayan oke lah, karena udah pernah juga tinggal di Jakarta kan. Aku tinggal di Jakarta itu hampir 7 tahunan. Tapi kalau misalnya dipindahkan ke Bandung ya agak gimana ya, aku nggak tahu sama sekali daerah Bandung. Biasanya ke Bandung itu cuma buat jalan-jalan. Sharing dong buat teman-teman mungkin yang pernah tinggal di Bandung atau saat ini masih tinggal di Bandung, tentang biaya hidupnya. Kalau belanja ke pasar itu biasanya habis berapaan ya. Terus untuk sekolahan anak, better pilih sekolah swasta atau sekolah negeri, atau terkadang
terkait les-les anak, pokoknya apa aja deh boleh ya sharing-sharing di komen. Boleh sharing-sharing juga terkait belanja bulanan yang murah kemana, atau misalnya kulineran yang murah enak di mana. Ditunggu ya sharing-sharingnya. Terima kasih teman-teman. BTW ini tuh aku udah selesai ya nyuci-nyuci ikannya. Ini lagi aku bumbuin pakai bumbu instan aja sama jeruk nipis. Satu bungkus bumbu instannya itu untuk 1 kilo ikan ya. Ini kalau sudah dibumbuin biasanya aku marinasi dulu ya di suhu ruang sekitar 10-15 menit, baru nanti aku masukkan ke dalam boxnya. Buat teman-teman mungkin yang bingung kenapa aku selalu belinya ikan, ini karena kakak Caca ada alergi protein tinggi ya, makanya aku tuh kalau beli protein selalu beli ikan-ikan aja. Kalau misalnya memang aku atau ayahnya lagi pengen ayam, biasanya sih kita beli aja ya sepotong 2 potong. Ini ikannya udah selesai ya dimarinasi, langsung aja aku masukkan ke dalam boxnya. Satu box ini isinya per setengah kilo ikan. Nanti beberapa mau aku simpan di chiller dan beberapanya masuk freezer ya. Yang di chiller itu yang mau dimasak hari ini, dan yang di freezer itu untuk besok-besoknya. Kalau mau digoreng ikannya tinggal diturunkan aja ya malamnya dari freezer ke chiller. Kalau udah dibumbuin kayak gini tuh jadi praktis ya, tinggal digoreng-goreng aja. Dan untuk rasanya walaupun ini pakai bumbu instan, tidak ada rasa pahit ya sama sekali dan gak asin gitu, karena udah pas antara bumbu sama ikannya ya, sesuai takaran. Ini cara food prep ikan yang paling praktis ya menurut aku, karena ya tinggal goreng kan. Buat teman-teman mungkin yang sibuk atau nggak punya banyak waktu buat ngebumbuin ikannya, bisa dicoba cara ini ya. Ini bisa awet di dalam freezer, itu untuk jangka waktu yang lama ya, di freezer bukan di chiller. Kalau di chiller itu paling 3 harian aja, kalau di freezer bisa lebih dari 2 minggu. Oke, ini ikannya udah selesai semuanya ya dibumbuin, langsung aja kita tutup boxnya. Buat teman-teman mungkin yang bingung masak apa kalau sudah dibumbuin kayak gini, bisa dimasak macam-macam. Mau digoreng biasa terus bikin sambal, atau digoreng terus dibalado, atau digoreng terus digulai, pokoknya macam-macam bisa kok dimasak ya kalau sudah dimarinasi. Terakhir ini untuk ikan tongkolnya juga udah aku marinasi ya. Nah ini juga bisa nih digoreng terus disuir-suir ya, bisa jadi tumis ikan tongkol suwir atau bisa juga jadi tongkol pedas, pokoknya bisa dimasak macam-macam. Dan terakhir ini aku mau nyuciin ya peralatan yang tadi dipakai untuk food prep ikannya. Oh iya, siang ini rencananya nanti aku mau beli makan siang aja ya, aku lagi nggak mood mau masak. Tapi untuk kakak Caca udah aman kan, karena aku udah ada ikan, jadi nanti tinggal digoreng aja gitu buat kakak Caca. Kalau untuk pas suami dia pulang malam hari ini, jadi pasti makannya di luar. Tadinya aku mau langsung ya masak soto daging, tapi aku lupa untuk nurunin dagingnya semalam dari freezer ke chiller. Alhasil itu dagingnya masih sangat beku ya, jadi ya mungkin habis asar atau habis maghrib deh baru aku masak soto dagingnya. Siang ini target aku mau bikin list barang-barang yang sekiranya mau dibawa ya untuk pindahan. Kita itu rencana pindahannya 2 tahap ya, maksudnya kalau udah dapat SK rencananya bakalan ngekos dulu ya buat sementara, karena kan kita masih nyari-nyari rumah ya buat kontrakan. Nyari rumah kontrakan itu nggak bisa cepet gitu, karena kan kita tinggalnya untuk jangka waktu lama. Jadi kita mau cari rumah yang bener-bener nyaman untuk ditinggali dalam jangka waktu yang lama. Nyari rumah kontrakan yang sesuai sama budget, yang lingkungannya sehat, yang dekat mungkin sama sekolahan atau dekat kantor, itu butuh waktu ya, nggak bisa gitu dalam waktu sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu. Makanya ya alternatifnya kita ngekos dulu sambil nanti keliling-keliling cari rumah. Jadi barang-barang itu tetap harus selesai di packing gitu ya sebelum kita pindahan. Jadi nanti kalau misalnya rumahnya udah dapet, kita tinggal kirim langsung gitu pakai kargo. Oke, ini aku udah selesai ya jemput kakak Caca dari sekolahannya. Tadi aku berangkat agak cepet ya supaya nggak lama gitu, karena biasanya kalau telat dikit suka macet karena kan sekolahannya itu di dalam perumahan ya. Dan ini sebelum pulang aku mampir dulu beli makan siang, biasa lah ya nasi campur aja yang deket sama rumah. Aku mau puas-puasin dulu makan makanan Lombok, takutnya nggak bisa makan lagi ya, karena kalau kita udah pindahan lebarannya itu
itu nggak balik ke Lombok, kita lebarannya kalau nggak di Jambi ya di Surabaya. Jadi ya gitu deh, dipuas-puasin dulu lah ya sebelum kita pindahan. Nasi campur sasak ini tuh udah jadi salah satu makanan Lombok yang paling aku suka ya. Kayak nggak ada bosen-bosennya gitu kalau makan ini ya. Ini aku beli 2 bungkus, entah buat aku sendiri nanti ya makan keduanya atau buat pas suami, entahlah, yang jelas aku beli aja karena ini harganya murce ya, 15 ribuan. Dan kakak Caca tadi minta dibelikan kerupuk. Oke ya, kita langsung aja OTW pulang. Lanjut, habis sholat maghrib ini aku baru masak ya sotonya. Bumbu soto kayak biasa aja, pakai bamer baput, jahe, kunyit, ketumbar, terus pakai kemiri juga. Kasih bumbu aromatik, daun jeruk, daun salam. Kalau udah wangi tinggal masukkan dagingnya. Dagingnya tadi tuh udah aku rebus sebentar ya untuk buang kotoran. Habis itu aku iris-iris kayak gini supaya nanti kalau makannya gampang. Ini tinggal dikasih air aja, dimasak sampai dagingnya empuk, terus bumbui pakai garam sama penyedap. Udah gitu doang. Gampang ya kalau bikin soto. BTW ini tuh bolak-balik ya pas suami karena dia lagi jemur baju yang habis dicuci. Sambil direbus nanti tinggal koreksi rasa ya. Ini aku tambahin lagi airnya karena ngerebus daging sampai empuk itu lumayan butuh waktu yang lama ya. Dan ini udah jadi sotonya. Lanjut, ini sebelum kita tidur ya, habis Isya kita mampir sebentar ke pasar malam. Kebetulan lagi ada pasar malam di Lombok. Kakak Caca belum pernah sama sekali ke pasar malam, jadi kita ingin mengenalkan suasana pasar malam lah ya buat kakak Caca. Dan dia excited banget, tapi agak takut gitu karena ini kan rame banget ya. Terus lumayan banyak ada wahana permainan. Cuma pas kita mau naik itu antriannya panjang banget. Kita sampai di pasar malam ini tuh hampir jam setengah 9, dan kalau kita ikut antri naik wahana kayaknya jam 10-an ya kita baru bisa naik. Itu udah kemalaman buat kakak Caca, makanya kita nggak jadi naik wahana. Kita keliling-keliling aja. Terus sambil keliling-keliling kakak Caca ada ngeliat gelembung gitu ya, bubble. Jadi ya udah kita beliin kakak Caca mainan aja. Seru banget ke pasar malam. Aku juga udah lama banget ya nggak ke pasar malam, jadi ya seru deh. Ini kita beliin kakak Caca pistol-pistolan yang buat gelembung ya. Harganya itu tadinya 35.000, terus aku tawar dan alhamdulillah dapet di harga 30.000. Kakak Caca happy banget bisa dapat pistol-pistolan gelembung ini ya. Terus kebetulan di tempat masnya ini juga ada jualan kayak mainan HP gitu dari Manik-Manik. Aku nanya harganya berapa, katanya sekitar 10 sampai 15.000. Nah ini yang harga 15 ribuan ya, lucu banget. Dan yang ini harga 10 ribuan, manik-maniknya agak kecil gitu. Aku pengen beli satu ya buat kenang-kenangan. Aku beli yang ini aja, harganya 15.000. Untuk kenang-kenangan udah pernah pergi ke pasar malam ya di Lombok. Doain ya teman-teman, semoga proses pindahan kita nanti lancar. Semoga kita juga bisa nyaman dan lebih happy ya di kota yang baru. Ini aja kegiatan aku seharian ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.